Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Yuk, untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan keislaman berdasarkan kitab dan sanad yang relevan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Salah satu aktivitas yang selalu dilakukan setiap hari adalah keluar masuk kamar mandi. Aktivitas itu pasti dilakukan minimal 1 kali dalam sehari, entah untuk mandi ataupun hanya sekedar cuci muka. Untuk itu, sebagai umat beragama, adab atau tata cara keluar masuk kamar mandi juga diatur dalam agama kita. Sebisa mungkin kita melakukan adab tersebut agar apa yang kita lakukan menjadi nilai pahala untuk kita. Apa sajakah adab atau tata cara untuk keluar masuk kamar mandi berdasarkan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali? Langsung saja kita bahas setelah ini ya ngavers. Berikut beberapa adab masuk kamar mandi. Pada saat kamu memasuki kamar mandi, dahulukanlah kaki sebelah kiri. Ketika kamu sedang berada di dalam kamar mandi, janganlah menyebut nama Allah dan Rasul-Nya. Kenakanlah tutup kepala dan jangan masuk dengan kepala terbuka. Jangan bertelanjang kaki, usahakan memakai sandal atau alas kaki. Pada saat kamu keluar dari kamar mandi, dahulukanlah kaki sebelah kanan. Pada saat hendak memasuki kamar mandi, bacalah doa berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khumuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Dan setelah keluar, bacalah doa berikut. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, ya Allah, hamba memohon ampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan yang telah menyehatkanku. Dalam Islam dianjurkan ketika selesai buang air kecil, berdehemlah sebanyak 3 kali. Seperti ini. Jika kita hendak buang air kecil, namun keadaannya sedang berada di tanah lapang, maka segeralah menjauh dari penglihatan mata orang lain, atau buatlah sekat penutup jika menemukannya di sekitarmu. Setelah itu, jangan dulu memakai pakaian sebelum benar-benar tuntas dan selesai. Selain itu, dianjurkan ketika buang air kecil untuk tidak menghadap ke arah matahari atau rembulan, maupun menghadap dan membelakangi kiblat. Hindari tempat yang biasa digunakan banyak orang untuk berkumpul dan berbincang-bincang. Selanjutnya, dianjurkan pula untuk tidak membuang air kecil di tempat air yang tidak mengalir, di bawah pohon yang berbuah, dan di dalam lubang binatang. Dalam hadis Nabi, dianjurkan agar menjaga kesucian saat istinja. Salah satunya dengan menjauhi tanah atau tembok yang keras ketika buang air kecil, agar kita tidak terkena percikan air kencing. Sebab Nabi Muhammad SAW telah bersabda, bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Posisi dalam bersuci. Ketika dalam posisi jongkok, bertumpulah pada kaki sebelah kiri. Dianjurkan untuk tidak buang air kecil dalam posisi berdiri, kecuali dalam posisi darurat atau terpaksa. Saat membasuh, gunakan batu sekaligus air. Akan tetapi, jika ingin menggunakan salah satunya, utamakan menggunakan air. Sedangkan bila memilih menggunakan batu atau benda tumpul yang dapat membersihkan najis, maka gunakanlah 3 buah batu yang bersih dan kering. Batu-batu itu diusapkan pada bagian lubang anus untuk buang air besar, dan usahakan jangan sampai membiarkan sisa najis pindah dari tempatnya ke tempat yang lain. Untuk bersuci dari buang air kecil, usaplah ujung kemaluan dengan 3 sisi sebuah batu.
Jika dengan menggunakan 3 batu ternyata belum bisa membersihkan najisnya, maka gunakanlah batu sebanyak 5 hingga 7 buah sampai bersih. Anjuran ini pastinya menjelaskan betapa utamanya kebersihan dalam bersuci. Ketika sudah selesai buang air kecil, basuh tempat untuk membuang air dengan tangan kiri. Jika sudah, bacalah doa berikut. Allahumma hasrin farji minal fawahishi fatahhir qalbi minan nifaqi. Artinya, ya Allah, jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji dan bersihkanlah hatiku dari kemunafikan. Kemudian, cuci tanganmu menggunakan air. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam agama Islam kita dianjurkan untuk merawat dan membersihkan diri dari najis. Karena suci dari najis merupakan salah satu syarat dalam beribadah sholat. Dan apabila kita sedikit saja terkena najis, maka bisa jadi akan menjadi sebab malapetaka kita di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih sudah mengaji bersama ya Ngafers. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.